Pemerintah serius untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pembangunan ekonomi kreatif ini kita proyeksikan untuk menciptakan lapangan kerja. Karena $1 yang diinvest di pariwisata dan ekonomi kreatif dampaknya 6 kali lipat dari jumlah lapangan kerja yang bisa diciptakan. Juga sudah, dan yang terakhir kita sektor film. Ada dari subsektor film di sini? Ada pengusaha yang dari subsektor film? Baru saja kami luncurkan produksi untuk film pendek dan dokumenter sampai dengan 250 juta rupiah per episode. Berarti ini merupakan satu peluang bagi pelaku di subsektor film, dan ini menjadi prioritas. Tentu kita harapkan menjadi pengungkit dari ekonomi daerah yang memiliki daya saing tinggi. Saya yakin dengan berkumpulnya kita di sini, kita akan dorong bangkitnya ekonomi kreatif di Indonesia. Saya ingin sedikit sharing. Dulu saya memulai bisnis di saat krisis. Saya di PHK, dan dari PHK tersebut saya mengambil inisiatif untuk memulai usaha. Dan usaha saya dimulai juga dari usaha yang sangat kecil. Hanya 3 orang karyawan. Tapi saya melihat ada sisi nilai tambah dan kreativitas yang bapak-bapak, ibu-ibu miliki di sini. Dan ini peluang kita untuk maju. Siap semuanya? Ya. Semangat semuanya. Oke, nanti bisa dilihat di sebelah sana ya Bu ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Lemes amat tepuk tangannya, ya ampun. Bu, gantian Bu. Oke. Nanti ya. Inovasi menggunakan data, inovasi menggunakan teknologi digital. Kedua adalah adaptasi. Kita di tengah protokol kesehatan. Kenapa tadi saya biasanya banyak orang tadi nggak apa-apa, tapi saya khawatir ini adalah tanggung jawab kita semua. Makanya saya minta tadi tolong disesuaikan, karena kapasitas ruangan ini perlu ada adaptasi, karena ada panduan CHSE, cleanliness C, H-nya apa? Healthy, S-nya safety, E-nya environmental sustainability. Sama seperti produk dan jasa dari bapak-bapak, ibu-ibu semua harus CHSE. Ini harus, karena ini adalah bentuk dari adaptasi kita. Ketiga adalah kolaborasi. Kenapa saya juga hadir di sini? Karena kita ingin disatukan dalam sebuah langkah silaturahim. Silaturahim itu ada 2 mukjizatnya. Pertama adalah apa? Panjang umur. Panjang umur. Kedua adalah Rezeki. rezeki yang melimpah. Nah, dengan ekonomi bersilaturahim seperti ini yang kita sebut bahasa kerennya kolaborasi, kita mampu untuk meningkatkan peluang kita ke depan. Nah, kolaborasi ini saya ingin mengajak dalam kolaborasi yang kolosal, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kalau kepoin Instagramnya kemenparekraf.ri atau saya, ada program Gernas BBI yang baru kita luncurkan. Jadi untuk setiap produk-produk yang bapak-bapak ibu-ibu jual atau jasa bapak-bapak ibu-ibu jual, kita memberikan yaitu cash rebate sampai 100.000 per customer dengan maksimum 50 juta per merchant. Ini adalah bagian daripada stimulus kita, program istilahnya bagi-bagi rezeki, agar Bapak Ibu bisa mendongkrak omsetnya yang selama 1,5 tahun ini terkena pandemi. Di tengah pandemi, bagaimana omsetnya? Naik atau turun? Turun atau turun banget? Bagaimana dengan lapangan kerja? Nyari kerja sekarang, gampang atau susah? Susah. Nah, inilah yang ingin kita bantu dengan stimulus yang digagas oleh pemerintah dan Kemenparekraf menjadi ujung tombak. Saya sendiri ditunjuk sebagai ketua hariannya dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tak ketinggalan, baru saja saya menyelesaikan 2 kunjungan desa wisata. Pertama di Kabupaten Malang, di Turen,
Desanya namanya apa? Sanankerto, yang alhamdulillah menjadi 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Tapi kalau hanya desa wisata, akhirnya menjadi rohali, yaitu rombongan hanya lihat-lihat. Kita harus jadikan desa wisata itu rojali, yaitu rombongan jadi beli. Belinya apa? Produk-produk bapak-bapak ibu-ibu di sini. Saya ingin cerita sedikit mengenai Mas Hadi ini. Saya menyebutnya Mas Hadi Sulis. Sulis singkatan dari susu listrik. Beliau ini memiliki penemuan yang sangat inovatif dan kreatif. Bahwa mungkin sekitar 10 tahun yang lebih yang lalu, beliau sebagai anak peternak sapi perah ya, mengalami kesulitan bahwa produk dari ayahnya ini banyak yang rusak, banyak yang tidak bisa dijual karena setelah diproduksi tidak disimpan, dan akhirnya karena proses dari susu itu sendiri akhirnya rusak. Dan Mas Hadi ini mencari solusi, dan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa di balik setiap masalah selalu ada solusi, di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, ternyata penemuannya sangat, boleh dibilang ya, waktu itu sangat spektakuler, bahwa susu yang diberi aliran listrik tidak mengurangi khasiat dari gizinya, tapi mengurangi jumlah bakteri yang membuat susu itu tidak tahan lama. Nah, akhirnya dari inovasi tersebut kami tertarik. Dari Yayasan Inotek yang kami dirikan, kami memberi bantuan bersama dengan beberapa ekonom dan juga beberapa ahli pakar di bidang makanan. Dan alhamdulillah saya terharu begitu mendengar sudah punya 3 pabrikasi. Dari dulu hanya sebuah ide, tapi sekarang hadir dengan suatu solusi dengan jumlah lapangan kerja total saya dengar sudah di atas 60. Dan saya harapkan cerita-cerita seperti ini akan terus berulang. Dan dari sebuah ide yang kreatif menjadi suatu usaha yang produktif, dan akhirnya inilah menjadi lokomotif ekonomi kita ke depan. Terima kasih Mas Adi. Oke, kasih tepuk tangan. Salah satu program yang dilakukan oleh Deputi Infrastruktur dan sudah berjalan saat ini adalah bantuan pemerintah untuk 3 hal. Memfasilitasi revitalisasi infrastruktur fisik, ruang kreatif, memberikan sarananya, peralatan dan lain-lain. Yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasinya. Kami merasa bahwa di daerah terutama banyak sekali fasilitas sudah ada, tidak lengkap, sehingga mengurangi antusiasme dari para pekerja kreatif setempat. Nah, begitu dibantu, ya, diberi peralatan atau diperbaiki sarananya, langsunglah tempat tersebut menjadi tempat yang hidup, yang banyak dikunjungi oleh para pelaku kreatif, terutama anak muda. Jadi kami harapkan bantuan pemerintah ini bisa berlanjut sehingga semakin banyak pihak yang bisa terbantu oleh tangan kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar ekonomi kreatif bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Istilah ekonomi kreatif sendiri pertama kali itu dipopulerkan atau diperkenalkan oleh salah satu ekonom asal Inggris, yaitu John Hawkins. Nah, pada tahun 2009 John Hawkins ini merilis buku keduanya yang berjudul Kreatif Ekologis. Dalam buku ini Hawkins menyebutkan bahwa ada beberapa faktor kunci yang dapat membuat ekonomi kreatif berkembang dengan subur. Yang pertama itu kebebasan berbicara dan berekspresi dari suatu negara,
termasuk tingkat dan jenis sensor yang diberlakukan pemerintah, kemudian tingkat pendidikan masyarakatnya, kemudian budaya kolaborasi dari para pelaku, termasuk kolaborasi lintas bidang, kemudian wawasan manajemen dan kewirausahaan dari para pelaku, kemudian ada geliat kota, termasuk bagaimana kota diberlakukan sebagai pusat budaya dan seni, dan yang terakhir akses internet yang memadai, termasuk kecepatan dan kemerataan akses.